Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosari Stadiananda, NPM 195020060. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bandung. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenal internet dan dampak penggunaannya untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Internet adalah singkatan dari Interconnection Networking, di mana setiap komputer terhubung pada jaringan besar yang dapat menghubungkan jaringan komputer yang memiliki identitas unik yang disebut dengan alamat IP atau Internet Protocol Address. Alamat IP setiap komputer berbentuk kombinasi angka yang menunjukkan identitas sebuah komputer pada jaringan internet. Internet dapat terhubung dengan semua tipe dan jenis komputer di seluruh dunia, seperti satelit, telepon, dan banyak lagi contohnya. Adapun fungsi dari internet itu sendiri adalah 1. Memudahkan informasi. Sekarang kita bisa mendapatkan berinformasi dengan mudah hanya dengan menggunakan internet. Bahkan jika dahulu kala kita sering mengeluh tidak dapat belajar karena tidak memiliki buku yang dikarenakan harganya yang sangat mahal, sekarang kita dapat belajar berbagai hal melalui internet dimanapun dan kapanpun saja. Yang kedua, memudahkan dalam berkomunikasi. Jika dahulu kita ingin berkomunikasi dengan teman, sahabat, ataupun keluarga yang berbeda negara ataupun beda kota, kita harus terlebih dahulu bertemu langsung untuk dapat berkomunikasi dan membutuhkan banyak biaya hingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, kini dengan internet kita dapat berkomunikasi setiap hari, dimanapun dan kapanpun dengan mudahnya. Yang ketiga, memudahkan dalam pekerjaan. Perusahaan banyak menggunakan internet sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara cepat dan efisien dengan memiliki sistem yang saling berhubungan satu sama lainnya. Yang keempat, sebagai media bertukar sumber daya. Ada banyak orang yang ingin berbagi sumber daya atau data kepada orang lain di seluruh dunia. Beberapa sumber daya yang sering dibagikan di internet adalah karya tulis, jurnal, foto, video, desain, makalah, dan lain-lainnya. Dan yang kelima ada sebagai media untuk mengakses berita. Berbagai peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia bisa dilihat melalui berbagai situs berita online. Semua situs berita online di dunia hanya dapat dibuka apabila perangkat terhubung dengan internet. Internet juga memiliki manfaat untuk kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Dapat digunakan sebagai bisnis. Di zaman sekarang ini pasti kita tidak asing dengan yang namanya belanja online, mulai dari pelaku bisnis, yaitu penjual yang tidak harus memiliki toko ataupun ruko untuk membuka bisnisnya, melainkan cukup mendaftarkan tokonya ke media belanja online. Hal itu pun dapat dilakukan di rumah sendiri. Dengan menggunakan proses online, pembeli dapat dengan mudah memilih barang dan toko yang diinginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang diinginkan. Tapi tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang ada pada barang tersebut. Yang kedua, internet dapat digunakan sebagai sarana dalam pembelajaran. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. Untuk media pembelajaran online, mulai dari matematika, bahasa Inggris, dan pelajaran lainnya dapat dengan mudah dipelajari hanya dengan menggunakan internet. Misalnya, dapat melalui e-learning, tutorial, hingga kursus yang ditawarkan di berbagai media. Yang ketiga, internet dapat digunakan sebagai sarana hiburan. Dalam keuntungan mencari informasi secara cepat, seringkali internet digunakan untuk mencari hiburan, seperti mengakses YouTube, Facebook, Instagram, maupun Twitter. Sarana seperti ini bisa kita gunakan dengan cara gratis maupun berbayar, sehingga kita akan menikmati berbagai hiburan dengan adanya internet ini.
Setiap hal pastinya memiliki dampak, entah dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kali ini dampak positif dari internet adalah pertama, memudahkan mendapatkan informasi. Salah satu hal yang paling menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebarnya banyak informasi hanya dengan dalam satu genggaman HP saja maupun laptop. Berbeda zaman dahulu yang harus pergi ke perpustakaan untuk mendapatkan banyak informasi. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas. Hal ini juga dirasakan bagi pelajar maupun mahasiswa. Ada banyak informasi, bahkan ada juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet yang dapat diakses dengan cepat, mudah, dan proses yang interaktif pastinya. Yang ketiga, mendapatkan sarana hiburan. Kita tentu tahu ada banyak sekali fasilitas hiburan yang bisa digunakan di internet. Baik itu fasilitas hiburan seperti menonton video di YouTube, mendengar lagu di Joox, dan lainnya. Yang keempat, memudahkan dalam berbisnis. Perkembangan internet juga mempengaruhi perkembangan bisnis saat ini. Siapa saat ini sih yang tidak punya media sosial? Pastinya tidak ada. Hal tersebut merupakan channel yang bisa digunakan oleh orang untuk berjualan menggunakan internet untuk bisnis online mereka. Yang kelima, memudahkan proses komunikasi. Internet memudahkan kita untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, maupun dengan jarak dekat, maupun dengan jarak jauh. Adapun dampak negatif dari penggunaan internet adalah 1. Terjadinya cyberbullying. Hal ini yang terkadang suka membahayakan karena banyak sekali masalah cyberbullying yang terjadi di internet. Yang dalam hal ini juga dengan adanya internet dapat menyebabkan privasi akan menjadi susah sekali untuk disembunyikan. Yang kedua, perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat. Internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk tidak menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, maraknya isu hoax dan penyebaran hoax. Hal ini menjadi hal yang sering terjadi. Siapa yang tidak pernah mendapatkan hoax? Saya rasa semua pasti sudah pernah mendapatkan berita bohong itu. Nah, semoga tidak banyak lagi kejadian berita hoax yang tersebar, asalkan kita sebagai pengguna lebih bijak dalam menggunakan internet. Yang keempat, adanya cybercrime, yaitu kejahatan internet, misalnya penipuan. Salah satu dampak negatif adanya internet adalah memungkinkan terjadinya penipuan atau kita sering sebut dengan cybercrime, yang kita harus tetap terus berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet yang digunakan. Yang kelima, budaya asli yang mulai ditinggalkan. Ini yang juga jangan sampai terjadi. Bagaimanapun teknologi berkembang pesat, bukan berarti kita harus meninggalkan budaya kita atau kebiasaan baik yang bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Internet memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat digunakan saat ini, apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang terus tumbuh dan penuh dengan inovasi. Dengan memanfaatkan internet dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari internet, baik untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk bekerja. Di satu sisi juga, meskipun internet mempunyai dampak positif, tapi kita juga harus bisa selektif untuk bisa menggunakan internet untuk kebutuhan produktif. Karena bagaimanapun akan adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet jika kita tidak bisa bijak dalam menggunakannya, terutama ancaman hoax yang beredar dengan cepat. Demikianlah pengertian fungsi manfaat serta contoh dampak positif maupun negatif yang bisa saya jelaskan. Inilah akhir dari presentasi saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Dan dapat dijadikan pula pembelajaran untuk kita lebih berhati-hati dan lebih bijak lagi dalam menggunakan internet. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena masih dalam proses tahap pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.